Kurti sudah Ya nyiapin apa? saya udah jengkel ya. Oh, berarti sebelumnya sudah ada suara itu? Iya sering tiap malam. Oh gitu. Tiap saya baca tuh tiap malam itu datang suara tuh. Duet, duet di telinga tuh kencang banget. Di atas gedeng tuh kencang banget. Titik kejengkelan akhirnya nyiapkan air putih, Nah, sholat hajat 2 rakaat, ya baca roti baca roti. beladat, terus Akhirnya dengan sebisa saya, mm-mm. saya baca ayat kursi, saya masukkan saya transfer ke air putih. Caranya apa? Disebulke apa kayak kayak Ya, gini? saya baca ayat kursi, Heeh. saya pegang, saya tiupkan. Oh gitu. Terus saya keluar Mm-mm. rumah, saya tabur ke pojok-pojok sudut-sudut rumah, gedeng sama teras rumah, Depan saja. depan rumah. Mm-mm. Terus Alhamdulillah dengan kejadian itu terakhir itu satu gelas cukup, cukup itu Pak di teras bawah. cukup. Ya Hmm. kita kira-kira aja. Di tengah, di belakang enggak dikasih? Enggak, sudut rumah kan 4, pojok-pojok. Hmm. Itu teras rumah terakhir gendeng. Oh atasnya juga diciprati? Iya, Hmm. dengan terakhirnya seperti itu hilang, Suara udah enggak muncul udah lagi? tidak muncul lagi. Barokah roti beladat yang diistiqomahkan kayak gitu Masya Allah. Ya, makanya kita ya benteng dari diri kita ya seperti itu. Benteng tuh diri kita ya ikut pengajian lah, mauludan, Masya Allah. manakiban, rotiban ya kita. Nyindir aku ya Pak. Nah sebenarnya saya juga masih bodoh ya, Hmm. masih kotor. Hmm. Tapi Iwi nyindir aku Pak. Ya enggak nyindir cuma ngepaski gitu. Aku ya rapatnya sergep-sergep banget. Apalagi saya ya. Sepi kayak gini ya tambah kesal. Kegiatan-kegiatan positif itu sangat berdampak dalam Iya. kegiatan sebagai peruqyah mengikhtiari katanya medis non medis. Oh oke, Sampai itu ya, kita ke orang lagi ya. Sampai stroke pun saya ruqyah. Ya. Tiap hari itu. Itu stroke itu kadang ada yang separuh, kadang ada yang atas bawah. Separuh. Separuh ya? Kaki kiri ya, kaki kiri. Kanan. Itu cewek, kakaknya istri saya. Stroke. Jadi kakinya tuh susah diangkat, sama tangannya susah diangkat. Sebelah kanan Pak ya? Iya, dengan separuh, kanan sama kiri. Tapi wajah belum Mbak ya? Belum. Oh ya. Sedikit. Perutnya sedikit. Perutnya sedikit terus? Tiap hari. Tiap hari itu 2 kali. Di ruqyah? Iya, 2 kali. Ruqyah metode air putih tadi? Iya. Minum Terus saya ruqyah. Oh gitu. Sama-sama tapi untuk peredaran darahnya biar lancar. Ya juga menggunakan apa Fatihah ayat kursi Iya, ikhlas pasti Fatihah enggak mungkin enggak mungkin lupa. pasti ikut ya. Pasti ikut. Iya, kalau enggak itu enggak sah. Ya betul. Sholatnya enggak sah. ruqyah Pak. Nah, ruqyah sama, saya Fatihah dulu. Masya Allah. Bro, jangan ngisi-ngisi bro, terutama alumni Kasepuan bro. Ya, enggak ngisi-ngisinya. Saya belajar di sini belajar sama guru Mbah Nasuha ini. Saya perlu belajar lagi. Belajar lagi. Buat ngajari ya, Mbak. Di sini ada tulisan apa ini? Gagal gratis ya, gagal gratis. Mudah-mudahan saya gagal terus ya, jadi gratisan terus ya. Enggak kayak waktu dong. Oke, lanjut terkait di itu Pak. Tadi stroke ya Pak ya? Stroke kanan, dengan pakai metode air putih, lalu di ruqyah, habis itu dibacakan, ditepuk-tepuk Pak. Ya, saya tepuk. Yang sakit-sakit itu yang sakit kaki, terus pundak sini sampai tangan. Itu terapinya berapa hari itu Pak? Itu tiap hari. Kira-kira ayo sampai kapan? Itu enggak lama, bentar toh. Paling enggak ada 1 bulan selesai. Oh gitu. 2 minggu lebih tapi? Lebih. Saya ruqyah itu sampai bacaan ayat kursi dia udah muntah. Padahal saya di kamar, dia di teras, saya di ruang tamu. Sampean baca-baca dulu? Saya baca dia udah, perutnya udah tidak enak, mual. Paling buat niat ya Pak? Niatnya ngerisi isi elek-elek Pak? Ya itu harus. Itu harus. Di dalam diri kita kan tidak mungkin bersih terus, seperti ada barang-barang gaib, kita masuk kita kan tidak tahu.
Kita enggak tahu. Kita bersihkan dulu. Cipu ilmune. Niate apa Pak? Pak? Niat Mengusir energi negatif penyakitnya si pasien. iya, Jangan bacanya di kamar. di kamar. Lalu baca ayat kursi. Iya. Tok atau ada yang lain. Ayat kursi sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Diniatkan untuk penyakitnya si pasien. Si pasien. Pasien itu di dalam kamar. Pasien di rumah, di teras. Oh, di teras. Jenengan di mana? Iya, di kamar. Di kamar. Berarti tidak satu ruangan. Langsung reaksi Pak ya? Reaksi, karena dengar kan. Oh, suaranya krungu. Biasa dengar, saya baca banter. Oh gitu. Dia dengar ayat kursi langsung. Padahal itu Nasrani loh. Duh, Itu Nasrani loh itu. Ada Nasrani, kena. bisa ya? Apalagi bukan Nasrani, tambah kena. Terkonek juga ya? Terkonek. Karena ayatnya Gusti Allah itu tidak ada duanya. Tembus. Kamu mau Nasrani, mau Hindu Buddha, kena. Saya sendiri ya, nunut omong Pak, nunut sombong Pak ya? Ya enggak apa-apa, sombong itu enggak apa-apa. Nunut aku. Karena apa namanya Mbah Naswa ini juga pinter ya, gurunya. Sepon Al-Hikmah. Sombong wajar gitu. Sak pinter-pintere, sak sangat-sangat. Nah, ra duit ya rada lemes Pak. Nah, ini malah pinter duit ya. Kopi Pak, kopi. Nah, kopi. Mungkin dalam hal pengobatan, dalam hal keyakinan saya tidak menjadi apa ya, kebingungan ya. Saya sendiri itu sering, bahkan saya menganjurkan pasien saya yang non-muslim, baik Katolik ataupun Nasrani, silakan sampean nyebut nama Tuhanmu di dalam hati. Kalau enggak gitu, sampean berdoa sesuai keyakinan sampean. Jadi saya sering seingat saya, kalau kasus non medis, mungkin kayak di kaki, ada sering gremet-gremet atau jalan pelan-pelan. Saya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasiennya, puji Tuhan Yesus, semoga kaki saya diberi kesehatan, diberkati. Wah, itu sering banget. Dan saya tidak mempermasalahkan. Yang penting dia tuh yakin sama Tuhannya gitu aja. Frekuensi itu indah sih kalau dilihat. Bahkan di tayangan video ibu-ibu kalau tidak salah di tayangan itu, dia, Bu, terakhir ke gereja kapan? Karena frekuensi keyakinan agama lain bagi saya, dia meyakini kalau sering ke gereja dia tenang. Itu keyakinannya dia. Mungkin di kami, saya kalau sering ibadah ataupun di masjid, mungkin tenang. Iya. Sama seperti itu. Ya frekuensi itu bahasa ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dalam hal ketenangan insya Allah kuman-kuman energi negatif itu termatikan dengan kalau hati tenang itu ada enzim-enzim yang bisa membunuh kuman penyakit dan energi negatif. Maka bahasa tenang itu rezeki yang sangat mahal. Dewi Senia nara tenang Pak. Itu tidak tenang. Tidak tenang. Kita punya mobil Xenia, tapi kalau kita tidak bisa ngisi pertalite ya tidak tenang juga. Pertama kan ada Pak. Lebih mahal. Lebih mahal. Mobilnya di rumah apa Pak? Tidak ada. Nah itu yang silver itu? Oh itu punya orang. Oh punya. Punya orang. BPKB-nya namanya siapa? Istri saya. Istri saya. Punya orang. Masya Allah. Loh, Bu kayak ning awal ra nek cerita iki lho iki. Ini kan iseng ya, iseng. Masya Allah. Ada tegak. Emang tenang itu bahasa, Masya Allah. Tenang itu mungkin bahasa yang lain itu damai. Santai. Ya, bahasa santai, bahasa tenang itu harganya mahal. Tidak jaminan orang yang kaya punya karakter seperti itu. Tidak jaminan. Dan tidak menjamin juga orang yang kayak saya, pas orang duit itu tenang yo, rajamin. Dan saya juga pernah punya uang, tidak banyak-banyak sih. Tapi ya cukup lah buat keluarga, buat kebutuhan. Tapi hati, pikiran sumpek pernah merasakan. Oh hakikatnya tenang itu bukan dari uang. Tapi ora duwe uang ya ora tenang-tenanan. Tenang. Kita mau beli rokok susah ya ta? Iya. Tenang. Iya. Untung saya dipanggil Kasbon Al-Hikmah, dapat rokok. Malah tambah tenang saya. Alhamdulillah. Karena saya delalah ada. Alhamdulillah. Jadi bahasa tenang, bahasa damai, bahasa nyaman itu rezeki yang paling mahal. Ya. Lanjut ke tadi roti buladat sudah, penanganan stroke sudah. Pak,
ada enggak suatu amalan atau zikir yang jenengan itu kalau membacanya atau mendengarnya itu seakan-akan, wah, Masya Allah, hati ini dingin atau piye bacane? Kalau saya mendengar bacaan ini Masya Allah, hati saya kok krentek kayak piye? Ada enggak satu bacaan kaitannya itu? yang zikir. Zikir apa itu? Kalau boleh tahu, Pak. Zikirnya ya sholawatan aja. Sholawatan kan banyak, Pak. Mungkin Jangan tiba atau berjanji tibil atau qulub. tibil Iya. qulub, terus ada yang lain enggak? Yang saya tahu, yang saya hafal ya tibil qulub sama sholawatan biasa. Apa itu yang sholawat biasa? Ya sallallahu alaihi wasallam. Ini individual, Pak. Individual dalam arti jenengan, Pak. Iya. Ketika jenengan bahasa hati, kaitannya sholawat tibil qulub dengan sholat biasa itu. Yang paling kena di hati dan pikiran itu apa, Pak? Sholawatan itu biasa itu. Sallallahu alaihi wasallam. Saya pantang itu. Ada enggak, Pak, cerita kaitannya sallallahu alaihi Muhammad kok sampai jenengan nyun sewu. Sebelumnya kan sempat non muslim, habis itu kok tahu-tahu kok apa ya? Ada bahasa terenyuh suatu dzikir. Ya biar Kanjeng Nabi itu mengenal saya. Saya kirim sholawat, kirim salam terus. Masya Allah. Biar besok kalau saya mati, oh ini orang yang kirim salam sama saya. Hmm. Biar saya ketemu. Ceritanya bagaimana, Mbak? Kok jenengan kok bisa tahu dan terenyuh dengan bahasa sholawat itu? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ikut pengajian. Ya, Ikut bagaimana? pengajian, dengar para ulama, para kiai, para habaib. Hmm. Kalau kita sering-sering bersolawat, insya Allah Kanjeng Nabi itu akan mengenal kita. Karena kita kirim salam. Salam dan salam dan salam. Kalau kita sudah tidak kirim salam, pasti tanya, orang yang biasa titip salam sama aku mana? Pasti malaikat udah meninggal, Rasul mana orangnya? Itu suruh ke sini ya, pasti saya dekat. Nyindir meneh kene rata sholawatan. Kita sering sholawatan, oh orang yang titip sholawat ada di situ Rasul. Siapa itu? Dia sudah meninggal, panggil. Kalau kita masih hidup, malaikat pasti, ya Rasul ada yang titip salam. Siapa namanya? Mbah Geseng. Oh iya. Lakop ya Mbah Geseng. Ya, lama Anda kirim, loh Mbah Geseng mana kok enggak titip salam sama sudah meninggal? Mana itu di situ? Panggil pasti. Itu sosok guru atau pengajian yang caranya seakan-akan dengan bahasa sallallahu alaihi Muhammad jenengan kok bisa ya itu dengan pengajian orang ceramah, habib ceramah, kiai ceramah ya. Akhirnya artinya seperti itu. Guru juga siapa menganjurkan, guru saya sama ya. Sama. Setiap kamu habis zikir selawat Al-Fatihah, niatkan hati kamu. Apa yang kamu cita-citakan, baca niatkan. Hajatmu apa? Sebut. Sholawatnya berapa kali, Pak? Paling sedikit 300. Istimewa. Bilang jam ya, Pak? 300 bentar toh. Berapa menit? Paling tidak ada 5 menit selesai. Masya Allah, Pak? Iya, sallallahu alaihi wasallam bentar toh. Oh gitu ya? Nah, iya, bentar toh. Itu yang paling gampang. Tapi kalau orang malas ya sulit. Berat, Pak. Dikira akeh, Pak ya? Dikira banyak 1000 ya, ngantuk pasti. Tapi kita habis sholat kita baca sallallahu alaihi wasallam 300. Langsung baca Fatihah? Fatihah hajatnya sebut. Bisa dipraktekkan, Pak, biar yang lain mungkin terinspirasi dan bisa meniru kebaikan ini. Ya. Gini, sallallahu alaihi Muhammad langsung Al-Fatihah waladhdallin amin. Langsung biasanya berdoa. Hajatnya sebut. Ya Allah, kabulkan semua hajat hamba. Kalau saya, hajat saya jadikan saya peruqyah. Muga-muga bojone rukun ya Allah. Nah, jadikan saya peruqyah untuk bisa membantu sesama. Udah gitu aja. Hajatnya jangan sisi tok, Pak. Iya, menolong. Wis. Ditolong toh, Pak? Iya tak tolong, nanti kalau udah saya bangun tak tolong. Nah, wis tiba. Mbah Geseng dan Pak Didik, Mbah Geseng alias Pak Didik.
Boleh tidak saya mendengar sholawatan jenengan yang sallallahu alaihi Muhammad? Mungkin 7 kali lah. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doakan untuk Kasupan Al-Hikmah, doakan untuk keluarga Kasupan Al-Hikmah. Tuh, set up. Tidak apa-apa. Ya Allah, Amin. jadikanlah kesepuhan Al-Hikmah jadi tempat untuk para murid-muridnya yang bisa mengajar Amin. ilmu ruqyah untuk Ilmu membantu menyembuhkan penyakit baik medis maupun non medis. Amin. Dan semoga Mbah Nasoha dan keluarganya berikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Terima kasih doanya, Mbah. Kata updates untuk teman-teman dan untuk saya, kira-kira kata terakhir yang kata-kata terakhir ini apa, Mbak? Kata-kata terakhir hari ini, terus meruqyah. Meruqyah tidak harus sakit, tidak harus kesurupan, sampai Allah menjemput kita. Terus meruqyah? Ruqyah tidak harus sakit, tidak harus kesurupan, sampai Allah menjemput kita. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Didi. Semoga menginspirasi, bermanfaat bagi yang mendengar, yang melihat ini, menjadikan ladang pahala panjenengan semua. Amin. Ladang pahala yang jariah. Amin. Dan sekeluarga yang nanti ridhoi oleh Allah. Amin, ya Allah. Dapat petunjuknya Allah. Amin, ya Allah. Dipermudah urusannya. Diberi rezeki yang halal, yang Amin. berkah. Dan kita semua, wabil khusus jenengan, saya dan yang penonton ini dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadali wa sifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.